بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Itu jadi kenapa harta karun, kalau misal korun ini kan karena dia sombong diberikan. Jadi sebenarnya memang korun ini diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala untuk menguasai misalnya atau menguasai persoalan ekonomi atau perdagangan ya gitu. Jadi dia memang sangat lihai sekali di bidang itu gitu. Akhirnya berkat itulah akhirnya dia bisa menguasai, maksudnya dalam arti mempunyai harta yang banyak. Namun kesombongannya ini ya sih ya, kesombongan ini, zolimnya dia terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, sehingga dia yang jadi congkak dan menganggap semua itu apa yang dimilikinya, harta yang dimilikinya itu adalah berkat ilmunya. Padahal ilmunya itu dari Allah juga gitu kan. Bukan bersyukur karena Allah yang karena Allah gitu. Dan ini jadi apa ya, peringatan untuk kita bahwa semua yang kita dapatkan ini dari Allah. Ada hak orang lain harus kita bagikan. Harus, dan itu wajib ya, masalah zakat ya. Betul. Dan memang tadi balik lagi masalah harta karun ternyata kan korun itu kan diazab, dibenamkan ke dalam bumi. Nah hartanya juga dibenamkan ke dalam bumi. Makanya ketika orang-orang menemukan harta mungkin di dalam tanah ataupun disebutlah harta karun. Ini jadi terjawab ya sih ya? Terjawab akhirnya. Nggak penasaran lagi kan? Jadi karun itu adalah karena kesombongannya, hartanya banyak, akhirnya ditenggelamkan ke dalam bumi. Na'udzubillah, jangan sampai kita sombong gitu juga seperti itu ya sih ya? Belum apa-apa, belum sebesar korun loh. Benar. Sombong. Karena kan harta nggak melulu materi loh, nggak melulu uang. Rezeki itu banyak, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Oke, setelah ini kita akan membahas tentang ada seorang hafiz cilik yang menangis karena membaca satu ayat. Subhanallah, ini benar-benar Masya Allah bagus ya Zia, karena aku juga udah lihat videonya ya. Tapi kita saksikan setelah yang satu ini ya Zia. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.
pemirsa. Ini sih, Ya. jadi masalah video mungkin teman-teman yang lain juga sudah pernah lihat ya? lihat ini ya. Jadi memang ada satu ayat yang dibacakan oleh adik kita ini yang Masya Allah luar biasa sekali. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika dia berhenti, kita kira lupa ya. Awalnya itu lupa terusan ayatnya. Ternyata dia menangis dan menangis itu benar-benar dalam banget ya. Karena dia mengerti arti dari ayat Artinya apa tersebut. sih? Langsung kita lihat seperti apa ya. Ini dia. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. Hafiz cilik menangis karena ayat ini. Pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa salah satu ciri orang yang beriman ialah orang yang hatinya peka terhadap Al-Quran, peka dan bergetar ketika disebut nama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Pada konferensi kedokteran Islam Amerika Utara, Dr. Al-Khodi menyampaikan hasil penelitian yang mengejutkan. Ia mampu membuktikan bahwa dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, seorang muslim bisa merasakan sebuah perubahan fisiologis yang amat besar, seperti penurunan depresi, kesedihan, serta mendatangkan ketenangan jiwa. Begitu pula yang dirasakan oleh Hafiz cilik berikut ini. Wallahu alimun bizzalimin. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. Sesungguhnya, sebaik-baik yang membaca Al-Quran adalah mereka yang mentadaburi isinya, yaitu memahami sedikit demi sedikit ayat-ayat yang dibaca. Hal inilah yang dilakukan dan dirasakan oleh seorang hafiz cilik yang mengikuti ajang lomba penghafal Al-Quran. Saat itu salah seorang juri membacakan potongan ayat kelima surat Al-Jumu'ah. Kemudian hafiz cilik ini meneruskannya. Awalnya, ia begitu lancar meneruskan ayat demi ayat. Namun, belum selesai ayat ke-8 surat Al-Jumu'ah, ia terhenti dikarenakan tangisan yang tidak bisa ia tahan. Bukan lantaran karena tidak hafal, melainkan ia mengetahui tentang arti dan makna dari ayat yang dibacanya. Sesungguhnya, kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat inilah yang ia bacakan. Begitu dalamnya pemahaman anak kecil tersebut tentang ayat yang menjelaskan kematian dan apa yang akan terjadi setelah hari kematian. Masya Allah, meskipun usia Hafiz kecil itu masih kecil, namun ia telah memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk mengingat kematian, bahwa semua akan menjumpai kematian pada saatnya. Dan terdapat hal penting yang kerap kita lupakan. Bukankah Al-Quran adalah kalam Allah kepada kita? Maka bacalah Al-Quran dengan hati, bukan hanya sekedar lisan. Pemirsa beriman, kematian suatu hal yang mungkin dianggap mengerikan. Namun ketika orang-orang merenungkan hal itu, otak kita dan otomatis akan mencari pikiran atau sesuatu yang bahagia. Telah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita akan kematian, agar manusia selalu ingat bahwa hidup di dunia tidaklah kekal, dan agar manusia bersiap siaga dengan perbekalan yang menguntungkan saat perjalanan yang panjang nanti.
فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. Pemirsa beriman, kematian suatu hal yang mungkin dianggap mengerikan. Namun ketika orang-orang merenungkan hal itu, otak kita dengan otomatis akan mencari pikiran atau sesuatu yang bahagia. Telah banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengingatkan kita akan kematian, agar manusia selalu ingat bahwa hidup di dunia tidaklah kekal, dan agar manusia bersiap siaga dengan perbekalan yang dibutuhkan saat perjalanan yang panjang nanti. Bersyukurlah kita memiliki Al-Quran dan Sunnah yang diberikan kepada kita sebagai petunjuk dan pengingat. Maka sudah seharusnya kita selalu membaca dan memahami ulang ayat-ayat Al-Quran dan hadisnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surah 1 ayat 29. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. Masya Allah, itu Masya sampai Allah. meneteskan air mata. Masya Allah, merinding. Kenapa nu speechless? Mau komentar apa silahkan. Orang yang beriman adalah ketika kita mendengarkan Al-Quran, ketika seseorang menyebutkan nama Allah, itu pasti tergetar hatinya. Itu beriman, Masya Allah. Itu jangan speechless, saya juga jadi ikutan speechless pemirsa. Masya Allah, intinya semoga kita termasuk orang-orang beriman yang ketika disebutkan nama Allah, ketika membaca Al-Quran, kita bergetar hatinya dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan takut akan azabnya juga. Karena semua yang kita lakukan di dunia akan kita tanggung jawabkan nanti di akhirat. Oke, selanjutnya kita punya pembahasan tentang fenomena gaya hidup yang menyiksa diri. Seperti apa kira-kira? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.